Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku di mana Anda berada. Jadi pada video kali ini yaitu temanya itu saya mau menjelaskan tentang khodam, apa yang dibalik Hizib Nawawi dulur. Jadi saya sudah kemarin itu udah menjelaskan panjang lebar tentang Hizib dulur. Jadi Hizib itu adalah sebuah doa yang disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Itu digunakan untuk kepentingan tertentu dulur. Jadi Hizib itu asal usulnya doa dari Rasulullah dulur. Itu disusun, diambil satu persatu, dijadikanlah yang namanya Hizib. Jadi Hizib Nawawi ini itu disusun oleh para ulama, yaitu para ulama terdahulu, yaitu Syekh Imam Nawawi dulur. Jadi kegunaan Hizib itu banyak. Jadi Hizib Nawawi ini mau tak jelaskan bahwasanya bentuk daripada khodam Hizib Nawawi itu tergantung daripada si pengamalnya. Tapi ringannya untuk Hizib Nawawi, bagi siapa yang mengamalkan Hizib Nawawi itu tanpa ijazah, itu enggak apa-apa dulur. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Arti daripada Hizib Nawawi itu apabila diartikan itu dingin. Jadi untuk ketenangan jiwa itu sangat bagus untuk mengamalkan Hizib Nawawi. Dan kegunaannya itu juga banyak. Rata-rata Hizib itu kegunaannya sama dan mirip dulur. Dan dalam khodam Hizib Nawawi itu udah tak jelaskan bahwasanya itu bermacam-macam varian tergantung bagi pengamalnya dulur. Seandainya seseorang itu mengamalkan, semua ada tujuan, ada hajat, apapun itu kadangkala yang datang khodam tersebut yaitu seekor harimau dulur. Kadang yang belang, itu kadang juga yang hitam. Kalau kita itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan tersebut itu banyak. Ada kita itu tujuannya yang memohon rezeki, dan ada hajat di luar rezeki. Maksudnya itu hajat untuk rumah itu dulur biasanya. Jadi kalau hajat kita agar rumah kita itu tidak terkena santet, sihir, teluh seperti itu, kalau kita mengamalkannya, itu kodam yang datang
Rata-rata itu kalau nggak harimau yang belang itu yang hitam dulur. Jadi kalau untuk diamalkan, dikhususkan untuk menangkal sihir santet, entah itu di rumah, entah itu di toko, entah dagangan kita, untuk menghalau dari hal-hal energi yang negatif, itu kodam yang datang seperti itu tak jelaskan tadi. Tapi kalau jenengan itu mengamalkan Hisab Nawawi dengan punya tujuan, seandainya seperti minta rezeki supaya agar dilancarkan, terus minta rezeki agar kita itu didapatkan jodoh, lalu minta rezeki agar kita itu diberikan sebuah putra atau putri. Itu rata-rata yang datang kadang harimau putih dulur. Harimau putih ini kadang itu ada yang baik sifatnya, dan ada juga yang menyimpang atau menyesatkan. Tergantung sebagai si pengamalnya. Tapi kalau pengamal Hisab Nawawi itu ikhlas tanpa ada tujuan hajat apapun, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, itu yang datang kadang-kadang orang itu bersurban putih, wajah bercahaya, berjenggot, dan membawa tongkat. Jadi rata-rata seperti itu yang namanya hisab. Tapi apabila yang mengamalkan itu seorang aulia atau umaro, entah masyayikh, orang-orang yang udah jauh untuk mengenal duniawi, ibarat tokoh-tokoh sufi, itu akan yang datang itu berbentuk singa putih dulu. Jadi berbeda-beda. Dari itu variannya itu macam-macam. Dan ada sebenarnya itu pernah sharing saya itu, ada juga orang yang mengatakan bahwa kodam di hisab itu juga ada sebuah ular. Tapi di kalangan-kalangan saya itu belum ada yang menceritakan bahwa kodam yang ada dalam hisab itu, kodam yang berbentuk ular, itu belum pernah. Tapi nggak tahu kalau rekan-rekan semuanya, dulur-dulur yang lainnya itu udah pernah atau bermimpi atau di bawah alam sadar berbentuk ular. Tapi kalau untuk kalangan diri saya itu belum pernah melihat ular. Tapi yang jelas rata-rata itu harimau dulur. Harimau belang, yang hitam, terus yang putih. Kadang sosok orang yang bersurban, wajah bercahaya, berjenggot panjang dan membawa tongkat seperti itu. Kadang juga singa putih seperti itu. Yang sering kali seperti itu dulur. Jadi masing-masing hisab itu tergantung bagi si pengamalnya. Jadi bentuknya kodam itu seperti itu. Jadi bukan ibaratnya kalau hisab ini kodamnya ini, hisab ini kodamnya ini, itu tidak seperti itu. Jadi kodam yang datang itu tergantung kita yang mengamalkannya. Apa tujuannya kita? Seandainya
Kita itu sepengamal Hizib Nawawi. Nah, kita dikirim santet oleh seseorang, kita dikirim sihir, tenung, guna-guna, teluh dan sebagainya. Tapi ketika kita itu si pengamal, kita itu mengamalkan Hizib Nawawi, itu segala sesuatu apapun kedoliman, kejahatan, entah dari manusia, entah dari bangsa jin, entah dari binatang buas, itu akan pergi dengan sendirinya dulu. Dan apabila ada kiriman santet atau sihir, itu akan balik dengan otomatis. Tapi apabila kita itu punya hajat ataupun rasa amarah, agar apa? Santet yang dikirimkan pada diri kita itu kembali pada si pengirimnya. Nah, itulah kodam yang datang. Itu seperti harimau yang loreng, yang hitam, seperti itu. Padahal seandainya kita itu tidak berdoa untuk mengembalikan, itu akan kembali sendiri, yang berhubungan dengan kedoliman. Jangankan itu dulur, seandainya kita pergi kemana aja, ketemu binatang buas, entah ular, entah apapun itu, bagi pengamal Hizib Nawawi, itu nggak akan ganggu kita dulur. Karena apa? Orang yang mengamal Hizib itu oleh Allah akan dilindungi, bagaikan dikurung oleh sebuah benteng yang sangat kuat. Dari itu bagi pengamal-pengamal Hizib apapun itu dulur. Jadi kalau untuk lesan tata cara kita itu harus orangnya harus sabar untuk menjaga itu. Karena kalau kita itu ngomong sembarangan, itu orang yang diomongkan kepada kita itu akan fatal. Jadi kalau saudara-saudaraku di mana Anda berada, kalau ingin tahu sebuah kodam, kalau jenengan itu memang mengamalkan secara istiqomah, itu tergantung tujuannya jenengan apa. Seandainya saman ingin tahu kodam yang jenengan amalkan, atau Hizib Nawawi ini saman amalkan, saman harus punya tujuan, punya hajat. Ya Allah, tunjukkanlah kodam yang ada pada Hizib Nawawi. Nah, di dalam Hizib Nawawi, kalau jenengan sudah mengamalkan, biasanya itu tanda-tandanya mata kita itu lengket dulu. Itu kayak seperti ngantuk. Nah, disitulah terlihat bahwasanya di tengah-tengah bawah alam sadar, kita itu akan tahu seperti mimpi. Entah ada harimau yang loreng, entah ataupun yang hitam, bahkan ataupun yang putih. Bahkan atau orang yang bersuban putih seperti itu, ataupun berbentuk singa. Jadi itu dilihat dari situ. Itu nanti bisa bahwasanya yang datang kodamnya itu yang berbentuk yang dimimpikan jenengan, atau jenengan melihat keadaan di bawah alam sadar. Dari itu banyak sekali varian daripada kodam-kodam Hizib Nawawi. Dan keistimewaannya Hizib Nawawi itu dulur, itu nggak pakai ijazah nggak apa-apa. Jadi seandainya jenengan mau mengamalkan Hizib Nawawi tanpa ijazah pun itu bisa. Jadi jenengan
Bisa beli kitabnya di toko-toko buku itu juga bisa. Jadi di sini saya mau menyapa saudara-saudaraku semuanya. Natuong, terima kasih mau mampir, dan kepada Mas COG, terima kasih mau mampir dan ikut bergabung. Undangan untuk user ya, terima kasih kepada Mas Cindopang yang mau mampir dan ikut bergabung. Jadi tak lanjutkan lagi dulur. Untuk tentang hizib, jadi dulur-dulurku itu nggak perlu mendoakan apapun. Kalau jenengan punya tujuan yang baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, itu sangatlah bagus. Tapi kalau untuk berhubungan orang lain, apalagi dengan amarah, itu sangat kurang baik dulur. Itu akan mencelakakan orang lain. Seperti tadi tak jelaskan, kalau ada orang-orang yang jahil pada kita, ada yang dolim, ada yang jahat pada diri kita, doakanlah yang baik agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak perlu mendoakan yang lain-lain dengan rasa amarah atau benci. Dari itu dulur-dulurku bagi pengamal hizib Nawawi, jadi tanpa ijazah pun itu bisa. Nanti seandainya jenengan itu udah mengamalkan lama-lama, nah ketika itu di bawah alam sadar jenengan itu melihat entah itu seperti harimau, itu nggak apa-apa dulur. Itu kodam yang jenengan amalkan semuanya, itu bentuknya seperti itu. Dan itu pun melindungi diri kita atas dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dulur. Ya, untuk saudaraku Raju Tamang 587, terima kasih mau mampir dan sudah mau bergabung. Ya, jangan lupa saudara-saudaraku untuk tap-tap layar untuk membantu kami, video-video kami. Ya, terima kasih kepada Majorin Nocen Sowa yang mau mampir dan sudah bergabung. Ya, kepada saudaraku terima kasih mau mampir, kepada Pak Korkana, kepada Ulana Dupon, Rung Tepuknan, terima kasih mau mampir. Terima kasih kepada user yang mau mampir dan sudah bergabung.
Ya, terima kasih kepada Adi Soleh yang mau mampir, sudah mau mampir, dan terima kasih kepada Mas Hefrod. Terima kasih yang sudah mampir dan juga mau bergabung, dan terima kasih kepada Kakak Perker yang sudah mau mampir dan bergabung. Terima kasih juga kepada Saudara Pampuyan yang mau mampir dan sudah bergabung. Terima kasih kepada Saudara Min yang sudah mau mampir dan sudah bergabung, dan terima kasih kepada Mas Irodat. Terima kasih kepada Saudara Trinteng 501. Ya, kepada Mas Irodat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Irodat? Sehat-sehat saja, alhamdulillah. Kalau diberikan sama sehat-sehat walafiat. Nggih, sami-sami Kang, semangat selalu. Mugi-mugi diberkahi oleh Allah dan pinaringan ridhoning Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, baik Kang, alhamdulillah Kang. Nggih, sae. Terima kasih kepada Saudara Ella yang mau bergabung dan sudah mau mampir. Terima kasih juga kepada Mas Jos. Terima kasih juga kepada Van Tuyen yang telah mau mampir. Terima kasih kepada Tovan yang mau mampir dan udah mau bergabung. Terima kasih kepada Ansi yang sudah mau mampir dan sudah mau bergabung. Nggih, matur nuwun kepada Mas Rodat mau membagikan live-nya nggih. Mugi-mugi pinaringan manfaat barokah maslahah bidini wa dunya katal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Saudara Amera yang telah mau mampir. Amin Kang, nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Saudara Rokopa, terima kasih yang telah mau mampir dan sudah mau bergabung. Terima kasih kepada Sumitra Sunar yang sudah mau bergabung. Terima kasih juga kepada Saudara Jaila yang sudah mampir dan juga mau bergabung. Terima kasih kepada Saudara Nelania yang sudah mampir dan juga mau bergabung. Ya, terima kasih saudara saya yang ada di Brasil, orang-orang Brasil, dan terima kasih banyak dari juga Cina. 2022, terima kasih udah mau mampir. Terima kasih kepada Liminde yang udah mau mampir.
Joka Asmoka, terima kasih udah mau mampir. Terima kasih saudaraku Yen yang sudah mau mampir. Leminda, terima kasih juga udah mau mampir. Kepada Miu juga terima kasih udah mau mampir. Ausisel, terima kasih udah mau mampir. Jadi kepada saudara-saudaraku, bagi yang belum paham tentang hizib, monggo untuk bertanya nggak apa-apa. Insya Allah nanti tak jawab. Jadi khusus saudara-saudaraku bisa langsung SMS di bawah ini. Ntar nanti tak jawab. Untuk masalah hizib yang belum paham, monggo dulur-dulurku semuanya silakan. Apa yang mau ditanyakan insya Allah tak jawab. Tapi untuk memahami tentang hizib itu saya terbatas dulur. Jadi saya bisa menjelaskan tentang hizib Nasor, hizib Bakar, hizib Nawawi, hizib-hizib yang ada dalam Dalail Khairat seperti itu. Jadi kalau untuk hizib-hizib yang lainnya itu saya belum paham. Tapi kalau untuk yang jelas untuk tentang khodam yang namanya hizib itu rata-rata sama dulur. Dari hizib rizki apapun itu kalau untuk berbicara penjelasan tentang khodam itu rata-rata sama dan mirip. Bedanya itu enggak jauh. Itu tergantung bagi yang mengamalkannya dulur. Dari yang mengamalkan ada tujuan seperti itu. Dan itu masing-masing apabila dibaca itu enggak sama juga. Dan untuk pengobatan medis itu bisa, untuk dipakai pengobatan non medis itu juga bisa. Dan medianya itu juga masing-masing. Ada yang memakai air putih. Kang, maaf saya mau tanya, kalau kodam demon bahaya gak Kang? Kodam demon itu apa Kang Irodat? Demon itu apa maksudnya? Bahaya gak Kang? Oh, iblis. Gini Kang Irodat. Iblis itu atasan ifrit maksudnya. Gini Kang. Yang disebut iblis itu juga yang namanya ifrit itu bukan atasannya dulur. Kalau yang namanya kodam rata-rata itu kebanyakan itu juga dari jin. Nah, jin tadi itu dulur, itu juga perpaduannya itu juga dari yang namanya jin itu. Iblis pun itu juga namanya jin. Dari golongan Gondoruwo, pocong itu juga jin asal usulnya. Jadi ketika kalau ifrit itu saudara Irodat itu masih di bawahnya Azazil, dan Azazil itu yang dijuluki iblis. Jadi ifrit itu masih pasukannya daripada Azazil. Jadi bukan atasannya ifrit, bukan. Jadi iblis itu justru bosnya ifrit. Ifrit itu masih pasukannya daripada Azazil. Nah, Azazil itulah yang bernama
iblis. Ketika kesombongannya itu ditunjukkan, akhirnya dilaknat, jadilah yang bernama iblis. Nah, kodam-kodam tersebut itu dulur, kodam apapun itu yang namanya entah setan, entah jenengan maksud iblis, ifrit, itu jin. Jadi makhluk di antara seperti astral itu memang yang tertua itu jin. Jadi Mas Irodat mau tak ceritakan tentang asal usulnya jin. Nanti itu dari awal bumi ini diciptakan, itu penghuninya sebelum manusia diciptakan, itu yang menjadi penghuni bumi ini itu adalah jin Kang Irodat. Ya mau tak tinggal menyapa saudaraku semua. Salim Sam 193. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Salim. Jadi mau tak lanjutkan bahwasanya sebelum manusia berpenghuni di bumi ini, jadi bumi ini itu Kang Salim Sam, Kang cek kodam Kang. Oh, gini ngeten Kang Salim nggih. Jadi saya di sini itu menjelaskan tentang kodam. Jadi Kang Salim, jadi saya bukan ngecek kodam-kodamnya daripada saudara-saudara, dulur-dulur semuanya, tidak. Jadi ini temanya saya menjelaskan tentang kodam, tidak ngecek. Nanti kalau tentang mengenai cek, ada rekan-rekan kita yang di luar sana itu ada Kang Salim. Jadi ini saya menjelaskan. Dan kalau bisa tak berikan saran, kalau jenengan untuk jadi pengamal ghaib apapun itu, insya Allah kodame jenengan itu akan tahu dengan sendirinya melalui penjenengan mengamalkan istiqomah, yaitu ghaib apapun itu dulur. Jadi jenengan nanti tahu, jadi nggak perlu perantara orang lain, ngoten Kang Salim. Jadi kalau untuk ghaib Nawawi itu nggak perlu ijazah. Tapi kalau untuk ghaib yang lain seperti Nasor, seperti ghaib Bakar, itu kalau bisa itu pakai ijazah. Karena apa? Kendalanya itu panas pada diri kita. Kalau kita nggak itu temperamental, gampang marah. Seperti itu. Jadi kalau untuk ghaib Nawawi ini aman. Seandainya jenengan beli buku di toko-toko kitab, itu ghaib Nawawi. Nah, itu aman. Assalamualaikum Gus Imam, mugi tasih emut kalih kula nggih. Oh nggih Mas Cos 2015 SPA nggih tasih kemutan. Niki Mas Bambang saking Kediri nggih. Tasik kemutan Mas Bambang, alhamdulillah pripun keadaane keluargane napa tasik sehat, alhamdulillah lek diparingono sehat, sami-sami diparingi sehat dening Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi penjelasannya seperti itu Kang Salim nggih. Jadi kalau untuk cek kodam apapun, kalau jenengan ingin cek kodam diri kita ataupun dari keluarga jenengan itu bisa, tapi syaratnya harus jenengan itu menjadi orang yang pengamal ghaib. Dan pengamal ghaib itu jenengan mengamalkan secara istiqomah dulur. Alhamdulillah saya sedaya Gus, sapu jagat kangen jenengan Gus. Nggih insyaallah lek pinaringan panjang umur kula tak saged mampir wonten Kediri. Nggih Kang Bambang.
Jadi tak lanjutkan untuk Kang Salim nggih. Ngoten niku seandainya jenengan purun ngamalaken Ghasyib Nawawi mawon pun ingkang gampil. Jadi jenengan tumbas kitabe mawon. Lah, cara mengamalkannya itu dibaca setelah sholat subuh atau ba'da subuh, Kang Salim. Dan dibaca setelah sholat asar atau ba'da asar, jadi 2 kali. Kalau nggak mampu 2 kali, itu bisa ba'da subuh aja. Itu setiap hari. Kalau lama-kelamaan sampean itu udah kenyaman pada yang sampean amalkan seperti Ghasyib tersebut, seperti Ghasyib Nawawi yang tadi tak jelaskan, jenengan bisa langsung ngecek kodam diri jenengan itu tergantung tujuan sampean. Tujuannya jenengan itu apa? Seandainya ingin ngecek kodam jenengan, nggih sampean nyuwun ten Gusti Allah, ya Allah tolong berikan, tunjukkan kodam apa yang ada pada diri saya ini ya Allah, melalui Ghasyib Nawawi. Nah, ngoten mawon Kang Salim mengke niku insyaallah oleh mboten di angsal pituduh utawi pitunjuk melalui mimpi utawi keadaan pas jenengan ngamalaken itu diparingi mata kayak ngantuk, kayak lengket, seolah-olah akhirnya melihat, itu seperti itu nanti. Jadi jenengan mboten usah bantuan tiang-tiang lintu Kang Salim. Jadi jenengan nggak perlu minta bantuan pada orang lain. Lah akhirnya Anda sendiri itu bisa seperti itu untuk ngecek. Bahkan ngecek kodam daripada benda-benda apapun juga bisa. Terus saman mengasmai benda apapun itu juga bisa, seperti yake, seperti tasbih, itu benda-benda yang lain itu juga bisa dulur. Jadi Kang Salim ngoten niku nggih penjelasanipun. Dados kula niki temane niki sing ngecek kodam niku pun kathah daripada rencang-rencang teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain udah banyak. Jadi ini tema saya di video ini untuk penjelasan tentang Ghasyib. Insyaallah Ghasyib mengenai Ghasyib Bakar, Ghasyib Nasor, Ghasyib Rizki, Ghasyib Nawawi. Nah, ya itulah yang tak jelaskan dulur-dulurku semuanya. Jadi bukan untuk mengecek kodam nggih, kula paringi tak kasih solusi, jadi edukasi untuk cara mengecek kodam diri kita sendiri. Itu kita bisa sendiri. Yaitu caranya tadi udah tak jelaskan. Selain untuk hajat apapun, itu juga bisa untuk pagar diri. Bisa untuk membentengi rumah, membentengi toko, rumah, dan lain-lain, agar dijauhi oleh orang-orang yang dolim. Jadi kepada saudaraku Malvina Mesoten, terima kasih mau mampir. Saudaraku Biondino, terima kasih juga mau mampir. Jadi mau melanjutkan tentang cerita yang ditanyakan oleh Kang Irodat tentang berbahayanya yaitu kodam yang dimaksud yang datang itu iblis atau ifrit. Jadi kalau untuk kodam dengan tujuan kita itu yang baik, kalau kodam yang jahat
itu yang diundang, Kang Irodat. Yang diundang itu yang bagaimana? Seperti pesugihan. Nah, itu sengaja diundang, itu yang membahayakan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kodam-kodam yang lain, seandainya kodam tersebut itu dari amalan-amalan kita, mereka itu kita tidak mengundang karena senang, karena dengan amalan kita mereka itu ngikut sendiri, itu nggak apa-apa, Kang Irodat, nggak ada dampak dan yang buruk itu nggak ada. Mereka ikut sendiri kok, kita itu nggak ngundang, nggak manggil. Beda kalau pesugihan itu kita Nah, kalau berhubungan dengan pesugihan, nah itu yang datang seperti Saman maksud, seperti Ifrit itu juga, iblis juga datang seperti itu. Tapi kalau jenengan entah itu mengamalkan, entah membaca apapun, kalimah, entah thayyibah, bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga ada kodamnya kalau dilantunkan setiap hari atau dilantunkan secara istiqomah. Semuanya itu ada kodamnya, Kang Irodat. Tapi kalau kodam-kodam yang kita bacakan dari ijazah, insya Allah itu aman. Bukan maksudnya itu bukan dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, saya ingin mengamalkan ini, saya ingin mengamalkan ini. Itu masih ada dampak. Dampaknya itu temperamental, Kang Irodat. Jadi seandainya mendapatkan ijazah, suruh amalkan. Seumpamanya dari kiai atau dari mujiz atau dari guru, iki amalno maca la ilaha illallah peng 100. Nah, kita amalkan itu nggak apa-apa karena kita itu udah ada yang penanggung jawabnya. Jadi ada benang merah ataupun mata rantai, sanad-sanad daripada guru kita yang telah memberikan ijazah. Seperti itu, Kang Irodat. Jadi sama seperti kita itu membaca hizib. Nah, hizib seperti hizib Bahar atau hizib Nasor itu harus kalau bisa itu kita itu dari mujiz ataupun guru ataupun mursyid. Nah, kalau dari hizib Nawawi ini nggak apa-apa. Yang penting itu satu, harus tawasul. Apapun itu memang yang baik itu harus tawasul. Bukan kita menawasuli orang lain. Untuk menawasuli, tawasul untuk diri kita sendiri, itulah sangatlah bagus. Jadi bukan tawasul itu bukan untuk orang lain. Cuma kita itu bertawasul kepada orang lain yang memberikan ijazah seperti ini. Itu ada rasa hormat. Azazil Kang, iya Kang Irodat, ya teruskan. Jadi penjelasannya seperti itu Kang Irodat ya, bahwa Azazil itu bosnya daripada Ifrit. Ifrit itu hanya sebuah pasukannya daripada Azazil yang disebut iblis. Ya Kang, makasih banyak nggih sami-sami Kang Irodat. Mungkin sangat bermanfaat. Ya terima kasih kepada Maung Luge yang udah mau mampir dan sudah mau bergabung. Maung Luge Sumadi Projo, nggih matur nuwun mau mampir.
Ya, terima kasih kepada Tudoy yang udah mau mampir. Terima kasih kepada saudara Nuntita Swamat. Terima kasih mau mampir dan sudah mau bergabung. Ya, kepada saudaraku Tebon, terima kasih udah mau mampir. Ya, terima kasih kepada saudara Wafes yang udah mau mampir dan sudah bergabung.
Jadi kepada saudara-saudaraku tak ulangi kembali bahwasanya untuk pengamalan Hizib Nawawi itu tidak apa-apa walaupun tanpa ijazah. Seandainya kita beli kitab di toko buku. Ya, terima kasih kepada saudara Ari yang udah mau mampir. Terima kasih kepada saudara Colin 976 yang udah mau mampir. Jadi untuk Hizib Nawawi itu bisa diamalkan secara istiqomah dan waktunya ba'da subuh dan ba'da asar apabila diamalkan, dulur. Jadi itu apabila langsung beli punya kitabnya itu diamalkan bisa. Yang penting itu tawasul. Yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi penyusunnya kepada Mbah Syekh Imam Nawawi. Lalu bisa dibaca, dan ada di sana itu tata caranya. Di pertengahan itu ada waktu kita itu membaca itu ada yang noleh kanan, itu ngatur napas, keluarkan napas, lalu noleh di sebelah kiri, di belakang, bahkan sampai di depan. Jadi itu caranya seperti itu di pertengahan. Dan kalau untuk hizib-hizib yang lain itu paling afdol, paling bagus itu kalau kita mendapatkan ijazah dulu. Jadi kalau untuk Hizib Nawawi itu juga aman. Ya, terima kasih kepada saudara Ki Jagat Raus Hindogiri yang udah mau mampir dan juga mau bergabung. Untuk Ki Jagat Raus Hindogiri, cek kodam abah, hehe. Oh gini Ki. Jadi untuk tema daripada saya ini itu menjelaskan tentang kodam yang ada di dalam hizib. Jadi kalau untuk cek kodam abah, untuk Ki Jagat Rau, itu rekan-rekan kita yang ada di TikTok itu udah banyak. Jadi jenengan bisa cek kodam pada rekan-rekan yang ada yang udah live di TikTok. Tapi tak sarankan begini, Ki Jagat, untuk ngecek kodam apapun itu, apabila kita mengamalkan hizib apapun itu,
entah itu Hizib Nasor, entah itu Hizib Bahar, entah itu Hizib Nawawi, entah itu Hizib Rizki. Insya Allah kalau secara istiqomah. Kalau untuk Hizib Autad gimana Kin? Nah, kalau untuk Hizib Autad ini saya belum dapat istilah ijazah Ki. Jadi yang tak dapatkan ijazah ini Hizib Rizki, Hizib Nawawi, Hizib Bahar dan Hizib Nasor, dan hizib-hizib yang ada di dalam kitab Dalail Khairat. Jadi kalau untuk hizib Autad, entah hizib-hizib yang lainnya itu belum mendapatkan ijazah daripada Mujiz. Tapi kalau untuk diri kita itu sering mengamalkan secara istiqomah, jadi kita nggak perlu bantuan daripada orang lain. Kita dapat untuk mengecek bahwa kodam yang ada pada diri kita sendiri itu apa, itu nanti kita tahu. Dan petunjuknya itu biasanya dalam mimpi ketika kita itu mengamalkan sesuatu dan kita itu minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Itu insya Allah kita akan bermimpi. Kadang waktu kita mengamalkan mata itu terlihat seperti lengket, seperti kayak ngantuk, kayak berat gitu, ditahan gak kuat. Nah, lalu kita bisa ketemu entah itu seperti entah harimau, entah yang belang, entah yang hitam, entah yang putih. Tapi kita itu tidak merasakan seperti tidur di bawah alam sadar. Kadang ada yang dalam mimpi, itu tergantung bagi si pengamalnya masing-masing. Dan yang namanya khodam itu juga varian. Bentuknya itu juga macam-macam dan juga bervarian. Kalau kita itu mengamalkan itu secara ikhlas dan ingin untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu yang datang biasanya berbentuk orang yang berjubah putih, itu berjenggot panjang, membawa tongkat dan wajahnya itu berkilau, bersinar. Ki Jagat. Jadi kalau kita untuk tujuan tentang meminta rezeki, entah untuk terhindar dari orang-orang yang dolim atau daripada jin-jin yang dolim atau binatang buas, itu kadang yang datang itu bisa harimau yang belang, kadang yang putih. Nah, nanti kalau kita itu punya tujuan yang baik seperti hajat-hajat yang lain, pokoknya tujuannya yang baik, itu kadang yang datang itu harimau yang putih. Dan rata-rata kalau orang yang mengamalkan itu ibarat makomnya itu seperti aulia, wali, ulama-ulama yang udah alim, itu juga kadang yang datang lain itu berbentuk singa. Jadi ada yang juga mengatakan yang berbentuk ular, tapi saya belum pernah untuk melihat tentang ular. Tapi rekan-rekan yang lain ada pernah menjelaskan bahwasanya kodam dalam hizib itu ada berbentuk ular. Tapi alhamdulillah saya itu belum pernah menemukan ular. Tapi rata-rata kalau tentang hizib apapun itu tergantung pengamalnya. Jadi yang datang itu kodam yang mana, seperti itu Ki Jagat. Jadi bukan harus hizib ini, kodamnya ini, hizib ini.
Ya itu tak jelaskan, kodam yang berbentuk harimau putih biasanya khisib apa Ki? Khisib apapun itu Ki Jagat. Entah itu khisib Nasor, entah itu khisib Bahar, entah itu khisib Nawawi. Rata-rata tergantung bagi pengamalnya itu sendiri. Kalau pengamalnya itu udah ikhlas, gak ada tujuan yang lain-lain. Seperti kalau Sungai Raja Ki, gimana Ki ini? Sungai Raja, maksudnya itu gimana Ki Jagat? Sungai Raja. Kalau Sungai Raja Ki, gimana Ki ini? Maksudnya ini nggak paham saya masih Ki Jagat. Sungai Raja itu apa? Atau sebuah, oh, sebuah asma yang bernama Sungai Raja yang dari Madura. Nah, kalau untuk asma rata-rata itu juga sama. Itu bisa yang datang itu harimau yang belang ataupun juga yang hitam. Itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau untuk harimau yang putih, kalau untuk dipakai asma itu jarang Ki Jagat. Tapi yang datang kalau untuk dipakai asma, yang namanya asma itu rata-rata bisa juga harimau yang belang sama yang hitam. Lalu bisa juga nanti yang datang yang berbentuk yang berjubah, berpakaian surban, berjenggot panjang, membawa tongkat, wajahnya bersinar, itu juga bisa. Dan namanya khisib itu juga bisa dipakai untuk mengasmai, entah itu benda yang namanya ake, cincin ake itu, ataupun tasbih, dan ataupun benda-benda yang lain, itu bisa Ki Jagat. Aku masih polos soalnya Ki, makanya mau belajar Ki. Ya, kalau istilah saya juga itu juga belajar Ki, sama kita itu sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Jadi kalau saya juga itu juga belum, nggak ada istilah masih udah menjadi suhu, itu bukan. Karena apa? Di atas langit itu masih ada langit. Jadi istilah saya itu masih juga belajar sama jenengan. Karena apa? Daripada manusia masing-masing itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi saya itu juga masih belajar pada teman-teman, pada jenengan. Kalau aura saya gimana Ki? Apa ada efek, ada aura kiriman? Kalau jenengan itu untuk kiriman aura-aura jenengan, kiriman dari orang-orang yang lain untuk kiriman yang negatif, itu enggak ada Ki. Dari yang ada itu apa yang Saman jalankan sendiri itu. Jadi istilahnya mengenai negatif positif itu yang datang dari yang Saman amalkan sendiri. Kalau untuk kiriman dari orang lain yang disebut kiriman-kiriman negatif itu enggak ada. Jadi itu diri kita masing-masing yang bisa menjalankan seperti itu.
Nah, kalau Ki Jagat Rao itu apakah ada enaknya ngomong diri jenengan itu ada rasa gimana kan gitu. Ya benar, cuman mau tanya Ki, namanya hidup kan ada yang gak suka, ada yang suka. Nah, itu benar jenengan. Jadi pertanyaannya jenengan niki kula jawab nggih Ki. Namanya hidup kan ada yang gak suka, ada yang suka. Memang benar itu Ki. Tapi kalau diri kita itu sebenarnya itu naluri. Naluri hati kita itu orang masing-masing dilahirkan di bumi ini, entah laki entah perempuan, itu ada yang namanya yang diikuti oleh yang namanya korin Ki. Nah, korin itulah itu juga disebut udah kodam sebenarnya. Jadi kenapa kita terasa kalau kita itu disakiti orang yang gak suka pada kita, tapi hati kita itu terasa. Walaupun orang itu berpura-pura baik, padahal ada tujuan jelek, ada tujuan dolim pada diri kita, tapi kita terasa. Nah, itulah yang disebut kodam juga. Itu udah diikut pengikut-pengikut yang manusia lahir itu diikuti oleh yang namanya korin. Jadi korin itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan apapun itu, korin itu akan ikut menjadi baik dan akan itu mengingatkan, kadang membantu. Ya itulah yang namanya kodam. Jadi diri kita sendiri itu sejak awal, sejak lahir itu udah diikutin yang namanya korin. Nah itulah yang disebut kodam. Dan kodam itu tadi yang mendidik kita. Kalau kita dididik yang namanya korin, kita jadilah angkara murka. Tapi kalau kita yang mendidik korin, insya Allah menyatu, itu mereka akan bisa mengingatkan. Makanya kalau seandainya kita mau didolimi, disakiti oleh orang-orang yang lain, ataupun entah itu jin, entah binatang buas, itu kita diingatkan. Cara mengingatkan, mereka itu punya cara sendiri. Entah dari telinga berdenging, entah apa itu. Kadang kalau kita posisi makan, soalnya setiap saya minta dicek di room, semuanya gak dicek, malah diketawain Ki, dilewatin terus, katanya gak usah. Berat warna aura saya gimana Ki, gelap apa gimana Ki? Kalau tak lihat dari profil jenengan, itu gak ada gelapnya Ki Jagat. Itu tak lihat dari profil, dari foto jenengan ini nggak ada silsilah yang negatif. Jadi itu kodamnya itu ngikuti korin. Jadi kita kalau bisa itu jangan kita sampai disetir yang namanya korin. Kita harus
berbuat baik itu untuk mengajarkan kepada Korin itu, yang makanya di dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu, dan nafsu 4 itu adalah salah satunya di antara Korin. Dan apabila yang namanya nafsu itu berdiri sendiri, tidak menyatu, maka jadilah orang-orang itu keangkara murkaan yang ada, yang dapat. Karena apa? Tidak bersatu. Tapi ya kalau yang namanya Korin yang disebut mutmainah itu bisa menyatukan saudara-saudaranya, itu insya Allah ya lancar-lancar aja, aman-aman saja, Anuki. Jadi ada apapun itu, kita itu cuma diperingatkan. Nah, peringatan itu melalui cara mereka. Entah kita itu diperingati dengan alam, dengan diri kita, melalui berdenging, entah melalui mimpi. Bahkan kita makan pun, kalau ada orang yang dolim membicarakan kita, kita bisa tersakiti. Entah itu bibir kita yang tergigit atau lidah itu yang tergigit, seperti itu. Jadi kita dikasih cara-cara, diberitahu caranya mereka sendiri seperti itu. Jadi naluri itu tidak bisa dibohongi. Seandainya ada teman kita itu pura-pura baik sama kita, padahal ada punya unsur dendam atau apa, tuh kita itu terasa seolah-olah kita itu kayak agak dijauhkan dengan yang namanya kodam tadi itu. Nah, kalau kita itu terlalu percaya kepada kodam, itu juga nggak boleh. Tapi silsilahnya, karena apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya, dengan ridhonya, kita itu diberikan perlindungan, yaitu ada melalui perantara seperti itu. Sama seperti kita itu sakit, yang menyembuhkan ya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui perantara entah dokter entah obat. Seperti itu, Ki. Ya kalau tak lihat profilnya udah baik-baik aja, Ki. Gak ada Ki Jagat Rau posisinya rumahnya di mana, Ki? Alamatnya, Ki? Banyuwangi. Duh, saya juga di Banyuwangi ini, Ki. Banyuwanginya mana jenengan? Oh, Sobo. Nah, di Sobo itu ada juga teman saya itu. Di Sobo itu ada teman saya, namanya itu julukannya Mbak Surip. Itu kalau di Purwo itu sering ketemu nanti sama saya. Biasanya malam suro itu kumpul. Nah itu juga ngerti itu Mbak Surip itu julukannya, yang rumahnya Sobo. Jadi Ki Jagat dekat, bisa ke sana.
untuk tanya-tanya entah problemnya apa itu Ki Jagat itu. Insya Allah nanti dijawab sama Mbak Surip itu. Ya, terima kasih kepada Kang Irodat yang udah mau bergabung lagi. Nggih, matur suwun Ki Jagat Raos Indogiri. Nggih, nggih. Mugi-mugi saged berkah. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saudaraku Olayinka, terima kasih mau mampir dan mau bergabung. Jadi bagi saudara-saudaraku semuanya yang mau tanya bisa langsung kirim pesan, jadi langsung tak jawab nggih anu dulur saudara-saudaraku, apa keluhannya itu nanti bisa tak jawab semampu saya. Jadi seandainya kalau saya kurang dapat wawasan mengenai pertanyaan jenengan, nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama manusiawi diberikan kekurangan yang masih banyak. Jadi monggo yang punya apa problem apa itu insya Allah nanti tak jawab. Jenengan kirim SMS mawon mboten menapa. Jadi silsilahnya pada tema-tema saya itu untuk menjelaskan tentang ghisib-ghisib yang ada, kodam yang ada dalam ghisib dulur. Jadi tidak untuk ngecek aura sebenarnya. Jadi ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang udah live khusus untuk melihat kodam dan aura jenengan. Jadi kalau untuk kami itu penjelasan tentang kodam yang ada di dalam ghisib, entah itu ghisib bakar, ghisib nasor, ghisib nawawi, bahkan ghisib rizki, bahkan kitab yang ada di dalam Dalail Khairat. Kamar mandinya apa dikunci? Dikunci wangsul kok diambil. Gitu. Ya terus monggo. Nggih nggih. Ya terima kasih kepada saudara Hikmah Arta yang udah mau mampir dan udah mau bergabung. Ya semua salam kenal dengan Kang Iim nggih.
Jadi gitu dulur untuk penjelasan tentang hizib, tentang kodam yang ada pada hizib. Jadi kami itu tidak mengecek aura dan tidak mengecek kodam. Jadi kalau penjenengan kepingin saged ngecek kodam jenengan piyambak atau ngecek yang lainnya, bahkan bisa ngecek daripada benda-benda yang lain, itu bisa dengan cara mengamalkan hizib. Dan hizib itu banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Untuk dipakai tujuan untuk minta bab rezeki itu juga bisa. Dipakai untuk pengobatan itu juga bisa, baik medis ataupun non medis. Jadi apapun itu untuk hajat dengan hizib itu bisa semua. Jadi nggak perlu minta bantuan pada orang lain, diri kita sendiri itu pun juga bisa. Ya, kepada saudara Mayu terima kasih mau mampir. Di situ dulur, jadi manfaat daripada hizib dan kodamnya udah tak jelaskan seperti itu. Ya, terima kasih kepada saudara Alan 2009 yang mau mampir. Ya, untuk saudara-saudara yang lain yang masih belum paham apa itu hizib. Jadi hizib adalah suatu doa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah dan disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi untuk hizib Nawawi itu aman dulur apabila diamalkan kita sendiri, walaupun itu tanpa ijazah. Jadi syaratnya hanya tawasul kepada Rasulullah SAW dan kepada penyusun hizib, yakni Syekh Imam An-Nawawi. Jadi hanya seperti itu dulur. Ya, kepada teman terima kasih udah mau mampir dan udah mau bergabung. Woi. Barengan bang.
Asal mana bang? Ini dari Jawa Timur, namanya. Ya, terima kasih kepada saudara Anderson Natali yang udah mau mampir dan udah mau bergabung. Jadi kepada saudara-saudaraku, di sini saya mau unjuk diri. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang mau berbagi, yang mau dukung channel kami dan mau tok-tok. Oh, matu nih. Soalnya kalau si ini dulu. Ini saling. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf, ada salah, baik yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya unjuk diri dan insya Allah besok aktif lagi. Dan kami akhiri di sini saudara-saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.